seperti wanita mengurapimu. Nyanyinya harus kayak gitu. Oh iya, ini cara yang benar dan baik. Dan ini kita bisa bilang teknik-tekniknya itu keren sekali. Malah aneh tahu. Ya enggak lah, ini bagus. Ini teknik menyanyi yang benar dan sempurna. Ngerti gak Siti? Kamu tuh keren. Kamu tahu nggak? Ada penyanyi yang keren, bisa nyanyi klasik, namanya Pavarotti. Ya kan? Kalau ada Pavarotti berarti ada Mama Roti nih. Kamu masa nggak tahu sih penyanyi klasik? Do mi sol do, do mi sol do. Nggak tahu kamu. Pavarotti. Bukan Pavarotti, Pavarotti. Terserahlah apalah namanya. Yang penting dia nyanyinya seperti itu, dia itu keren sekali. Iya, yang benar Pavarotti. Iya ya, Pavarotti. Kan asik bisa melayani Tuhan dengan suara yang merdu merdadu gitu. Merdadu? Gak tahu ya kamu. Merdadu itu merdu banget. Gimana kamu itu aja nggak tahu. Tapi keren juga ya pelayanannya. Makanya. Tapi apa mungkin ya Tuhan itu mengabulkan permintaanku? Aku bisa menyanyi seperti Pavarotti. Pastilah Nit, pasti, asal kamu latihan terus. Ya iya, aku sudah latihan terus. Dan aku juga berdoa kok sama Tuhan untuk minta jadi seperti dia. Kira-kira apa bisa terwujud dan terjawab ya doaku? Itu kan semua untuk kemuliaan Tuhan, Jadi aku pengen melayani dengan sungguh-sungguh gitu. Ini buat nama Tuhan, hanya untuk nama Tuhan. Kamu ditanyain baik-baik cuman Ikut mikir nih, sabar dong. Suwi mikire. Nit, aku pernah dibilang sama mama, tidak semua yang kita minta terkabul. Semua itu tergantung kehendak Tuhan. Kalau tentang keinginanmu bisa menyanyi dengan baik, tinggal minta pimpinan Tuhan dan terus latihan supaya bisa menjadi penyanyi yang well good. Oh gitu ya. Tapi kalau ini misalnya doaku, keinginanku tidak dikabulkan sama Tuhan, aku nggak mau pelayanan lagi. Ya nggak boleh kayak gitu dong Nit. Emang kamu udah tahu kalau doamu itu terkabul atau tidak? Kan bisa aja doamu terkabul, bisa saja tidak. Kamu udah belum dilakukan sudah kayak gitu. Nah kayaknya terkabulnya lama, Nit macet Nit. Semua itu tergantung pada waktunya Tuhan, bukan waktumu. Karena hanya Tuhan yang memiliki jawaban-jawaban doamu. Iya. Emangnya permintaan atau doa-doa itu kayak seperti menyalakan lampu, cepet, langsung nyala? Kan enggak nih. Dan ini juga mengetes kesetiaanmu loh. Kesetiaan? Ya iyalah, kalau tidak setia itu seperti tadi kayak kamu. Belum apa-apa, wes nggak mau pelayanan. Ya nggak gitu,
Nih, ada cerita tentang hamba Tuhan yang bernama Zakaria dan Elisabet. Disimak ya Nit dan teman-teman di rumah. Oke. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Zakaria dan Elisabet adalah dua anak Tuhan yang hidup dengan benar dan taat kepada Allah. Elisabet ini saudara sepupu Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Zakaria dan Elisabet ini tidak memiliki anak. Pada zaman dahulu, tidak punya anak adalah hal yang memalukan. Apalagi mereka tetap tidak punya anak sampai usia mereka sudah sangat tua. Tapi dalam keadaan demikian, Zakaria tetap mengasihi Tuhan. Buktinya, ia tetap menjadi imam dan melayani Tuhan. Ia tetap setia hingga akhirnya Elisabet yang sudah tua ini mengandung. Tuhan memberinya anak yang luar biasa bernama Yohanes Pembaptis. Nah, kamu tahu nggak? Kisah Elisabet mengandung ini seru loh. Hah? Seru gimana? Iya, ceritanya begini. Zakaria itu kan seorang imam. Waktu ia mendapat giliran melayani di bait Allah, tiba-tiba ada malaikat Gabriel. Kan kaget dong itu. Iyalah, malaikat Gabriel datang. Nih, kita baca dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Tapi Zakaria tidak percaya. Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu. Hah? Bisu? Nit, ini tuh bisu. Bisu tuh gak bisa ngomong, gak bisa bicara, gak keluar suaranya. Nunjuknya ke mulut dong. Iya ya, harusnya. Iya, aku tahu bisu gak bisa ngomong. Tapi apakah si Pak Zakaria ini bisu selama-lamanya? Ternyata enggak loh. Kamu tahu nggak kapan dia sembuh? Enggak. Waktu Yohanes Pembaptis sudah lahir, umur 8 hari, waktu akan disunat. Tetangga-tetangganya tanya mau dinamakan siapa bayinya. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Ia bisa ngomong lagi. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, lanjut ya. Yohanes Pembaptis ini akan dipakai untuk menyiapkan jalan Tuhan Yesus. Bertobatlah kalian, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia membuat banyak orang bertobat, serta membaptiskan mereka dalam air. Karena itu namanya disebut menjadi Yohanes Pembaptis. Tahukah kamu, Yohanes Pembaptis ini lebih tua 6 bulan daripada Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus sebelum mulai pelayanannya juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Oh ya, aku ingat itu. Aku ingat kalau itu, Ti. Sekarang pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Zakaria dan Elisabet ini? 1. Jika kita punya keinginan
Dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Lihat, Zakaria walaupun tidak punya anak sampai tua, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia juga tetap setia kepada Elisabeth, istrinya. Tuhan suka kepada orang yang setia kepadanya. 2. Tuhan sanggup memberi apapun itu, tapi sesuai dengan kehendaknya. Elisabeth bisa mengandung dan punya anak walaupun dia dan suaminya sudah sangat tua. Dan anak mereka, Yohanes Pembaptis, menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang hebat, iya kan? Hosea 6 ayat 6a. Sebab aku Tuhan menyukai kasih setia. Sekarang kamu ulang nih ayatnya. Oke. Hosea 6 ayat 6a. Sebab aku Tuhan menyukai kasih setia. Oh iya ya Tia. Aku belum kok udah nyerah, udah mutung sama Tuhan. Makanya nih, jangan seperti itu. Kamu sebenarnya juga menyakiti hati Tuhan loh. Wah. Apalagi ini juga sudah deket Natal kan? Iya ya, teman-teman, ini deket Natal. Harusnya di Natal kita happy-happy, kita seru-seruan. Iya. Malah membuat hati Tuhan sedih. Iya, aku janji Dati. Aku tetap setia sama penantianku atas jawaban-jawaban doaku. Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa-doaku, aku berarti harus tetap setia ya. Iyalah. Melayani, menunggu dengan penuh keyakinan bahwa kehendak Tuhan itu yang paling baik buat hidup kita. Baik. Aku akan berlatih. Boleh kan aku berlatih terus gitu toh? Aku boleh berlatih untuk Natal. Ti, udah deh, sekarang kita berdoa aja ya supaya kita tetap dipimpin Tuhan. Teman-teman, kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan supaya kami tetap setia kepadamu. Baik ketika keinginan kami dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kami gak mau marah Tuhan, gak mau mutung padamu. Kami juga akan tetap setia kepadamu karena kami tahu jika Tuhan mau, Tuhan dapat melakukan segala perkara. Kami mau berserah kepadamu Tuhan Yesus karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Yesus, Engkau baik bagi